PSSR dan FAM mengumumkan pemain-pemain warisan terbaru untuk mereka. Setakat ni tak ada satu player pun yang diklaim oleh FR Future Talent, page IG yang katanya banyak kabel-kabel player-player berdarah warisan, player-player yang bermain dekat luar negara, tapi tak ada satu pun yang betul-betul legit ada berdarah warisan Malaysia. First batch untuk Harimau Malaya. Yalah, kita tak payah banyak bercakap. Nanti kalau kita banyak bercakap, nanti akan adalah golongan-golongan pembaris-pembaris yang akan wujud. Jadi aku di sini boleh katakan yang mana bagus untuk skuad Harimau Malaya, kita support. Itu saja. Yang mana bagus, yang mana baik, kita doakan. Apa yang terjadi, kita tetap bersama dengan Harimau Malaya. Kalau tak ada, tak apa. Syukur je lah. Apa yang ada, kita guna je lah. Ya? Tidak bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Indo, guys. Negara tetangga kita, Malaysia, ingin menaturalisasi pemain tua, cuy. Aduh guys yang negara serumpun kita gitu ya, Malaysia nggak ada habis-habisnya guys, nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi adalah pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Buset dah nih guys, berita guys, Timnas Malaysia dikabarkan saat ini sedang memproses naturalisasi Berson da Silva. Pemain ini asal Brazil saat ini memperkuat JDT. Berson sendiri saat ini sudah berusia cukup tua, yaitu 33 tahun. Buset dah, ini mah nggak satu musim pun udah lemes ini mainnya. Kok bisa udah tua kayak gini cuy. Buset dah, udah paling bener ya serumpun ya. Udah paling bener gitu ya, naturalisasi pemain kacukan Jepang hijau. Udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset dah, nggak tetangga kita ini tak habis akal ya. Buset, mewah guys. Semangat Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menegaskan pihaknya tidak ingin ikut campur terkait dengan perekrutan pemain keturunan baru. Sebelumnya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyebut timnas Malaysia akan diperkuat 6 hingga 7 pemain keturunan grade A. Jika berjalan lancar, mereka akan memperkuat tim asuhan Peter Klamovski itu di kualifikasi Piala Asia 2027. Oleh karena itu, Tunku Ismail meminta kerjasama dari pemerintah untuk membantu memfasilitasi urusan beberapa pemain dalam memperoleh paspor. Malaysia, berdasarkan situasi saat ini, belum ada kabar terkait identitas 6 atau 7 pemain keturunan tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga mengaku masih menunggu dokumen dari FAM. Setelahnya, mereka baru bisa mengambil tindakan lebih lanjut terkait permohonan naturalisasi pemain keturunan. Menterinya, Hannah Yeoh, mengatakan pihaknya siap membuka pintu untuk berdiskusi dan mendukung kebutuhan FAM. Sejauh ini saya belum menerima dokumen terkait, kata Hannah, dikutip superbowl.id dari Barian Kommai. Mungkin FAM sedang sibuk dengan pemilihan pimpinannya. Kongres FAM dijadwalkan pada 15 Februari, namun saya yakin ketika mereka siap, mereka akan datang kepada kami. Kami siap melihat bagaimana dukungan dapat diberikan, katanya. Di tengah ketidakjelasan terkait identitas para pemain keturunan, FAM menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur dalam perekrutan mereka. FAM menginformasikan bahwa perekrutan pemain keturunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen baru Harimau Malaya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi. Yusof mengatakan hingga saat ini FAM belum memiliki informasi apapun terkait perekrutan pemain keturunan yang dimaksud. Namun, ia meyakini ada upaya aktif yang dilakukan oleh manajemen baru Harimau Malaya. FAM telah menyerahkan kepada manajemen baru Harimau Malaya untuk mencari dan merekrut pemain hybrid guna semakin memperkuat skuad Harimau Malaya. Mereka lebih berpengetahuan dan tahu kebutuhan tim Harimau Malaya. Jadi, kita tunggu saja pengumuman dari manajemen baru tim nasional. FAM akan membantu dalam hal dokumentasi dan beberapa hal lainnya. Yang terpenting adalah memastikan skuad Harimau Malaya mampu meraih kesuksesan di turnamen mendatang, kata Yusof. Kepala Divisi Kinerja Tinggi dan Kedokteran Olahraga Tim Nasional Malaysia, Dr. Craig Duncan, optimis bisa membawa Harimau Malaya semakin berprestasi. Malaysia baru saja melakukan perombakan besar di sektor tim kepelatihan timnas.
Mereka menunjuk Peter Klamovski sebagai pelatih kepala dan CEO timnas Robert Douglas Friend, Harimau Malaya dalam ambisi tinggi untuk menaikkan posisi di ranking FIFA dan jadi tim yang diperhitungkan kembali. Craig Duncan tugas utamanya adalah untuk membuat timnas Malaysia semakin kuat, termasuk agar bisa jadi salah satu tim kuat di Asia meski butuh waktu. Tujuan saya adalah membuat tim nasional Malaysia menjadi tim terkuat di Asia. Saat ini, perjalanan kita masih panjang, kata Craig Duncan dilansir bolasport.com dari laman Makan Bola. Kondisi Malaysia memang saat ini cukup jadi sorotan karena penurunan performa dalam beberapa ajang terakhir. Mereka gagal menembus semifinal ASEAN Cup 2024 dan segera bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Proses transformasi dari pelatih Kim Panggon masih membutuhkan waktu agar mereka bisa bersaing di ajang internasional. Tapi kita akan sampai pada titik itu. Ini semua berhubungan dengan strategi yang akan kita gunakan. Upaya ini harus sejalan dengan kerangka kerja kinerja tinggi kelas dunia. Selanjutnya, bekerja sama dengan pelatih Klamovski, Craig yakin bisa bekerja sama dengan baik, termasuk menjalankan tugas dengan maksimal sebagai kepala tim analisa performa di Harimau Malaya. Dia akan memberikan kontribusi maksimal agar bisa membawa Malaysia berada di tahap berbeda. Pengalaman saya sangat luas.